Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Melda Saputri dari kelas 2B Tadris Biologi dengan NIM 2072418. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi UTS mata kuliah pengetahuan labor biologi yang diampuh oleh Ibu Dr. Devi Novanjan SSI MPD. Pada video kali ini saya akan membahas tentang satu peralatan gelas dan satu peralatan non gelas. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih peralatan gelas itu dan apa sih peralatan non gelas itu. Nah guys, peralatan gelas itu adalah peralatan yang terbuat dari kaca yang sangat mudah pecah apabila digunakan dengan tidak hati-hati. Sedangkan alat non gelas itu adalah alat yang tidak terbuat dari kaca. Biasanya alat ini terbuat dari plastik, besi, ataupun yang lain-lainnya. Nah, pada video kali ini saya memilih satu alat gelas dan satu alat non gelas. Alat gelas di sini yang saya pilih adalah pipet tetes, dan sedangkan satu alat non gelas yaitu mikropipet. Untuk mengetahui apa saja pengertian pipet tetes, fungsi dan cara penggunaannya, dan apa saja dan bagaimana cara penggunaan mikropipet. Untuk mengetahui itu, mari simak video saya guys. Baiklah, sebelum kita memasuki pembahasan peralatan laboratorium gelas dan non gelas, ada baiknya kita mengetahui apa itu laboratorium. Nah, laboratorium itu adalah suatu ruangan atau tempat yang dibuat atau dirancang khusus untuk melakukan sebuah eksperimen, pengujian, pengukuran, dan penelitian ilmiah. Laboratorium itu sendiri menyediakan lingkungan yang terkontrol dan dilengkapi dengan berbagai peralatan serta perlengkapan khusus yang mendukung berbagai aktivitas ilmiah. Tujuan utama dari laboratorium ini adalah untuk melakukan eksperimen, menguji hipotesis, dan mengamati fenomena-fenomena dan mengumpulkan data ilmiah, melakukan analisis, menganalisis sampel, mengukur variabel, dan menginterpretasi hasil eksperimen. Yang ketiga itu mengembangkan teknologi, mengembangkan metode baru dan teknologi baru dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, melakukan pendidikan dan pelatihan, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mahasiswa peneliti dan teknisi dalam teknik laboratorium dan metodologi ilmiah. Selanjutnya yaitu menunjang penelitian dan pengembangan. Menunjang penelitian dan pengembangan di berbagai bidang seperti kedokteran, biologi, kimia, fisika, dan teknik. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang alat gelas pipet tetes. Pipet tetes adalah alat laboratorium yang sederhana yang digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil, tetes demi tetes. Biasanya pipet tetes ini terbuat dari kaca, plastik, dan dengan ujung bawah yang meruncing dan ujung atas yang dilengkapi dengan bola karet atau bulb. Nah, bola karet ini digunakan untuk menyedot dan mengeluarkan cairan. Pipet tetes ini tidak memiliki skala ukur volume yang pada sisi guys, sehingga hanya digunakan untuk memindahkan cairan secara kualitatif, bukan kuantitatif. Nah, jenis pipet ini dikenal sebagai pipet tester. Selanjutnya itu ada fungsi pipet tetes. Fungsi utama dari pipet tetes adalah untuk memindahkan sejumlah kecil cairan dari satu wadah ke wadah lain dengan teliti. Adapun kegunaannya yang pertama meliputi itu menambahkan reagen atau larutan secara bertahap dalam eksperimen kimia atau biologi. Nah, yang kedua itu memindahkan sampel cairan untuk pengujian atau analisis dan mengaplikasikan cairan pada permukaan yang
kecil dan spesifik. Nah, selanjutnya, menambahkan cairan dalam tabung reaksi atau wadah sempit lainnya. Adapun cara-cara penggunaan pipet tetes sebagai berikut. Yang pertama itu kita harus melakukan caranya dengan benar ya guys. Yang pertama itu tekan bola karet. Tekan bola karet pada ujung pipet tetes untuk mengeluarkan udara di dalamnya. Nah, cara yang kedua itu celupkan ujung pipet yang meruncing tersebut ke dalam cairan yang akan dipindahkan. Yang ketiga itu lepaskan tekanan. Lepaskan tekanan pada bola karet secara perlahan agar cairan yang kita ingin naikkan ke dalam pipet, hati-hati agar gak terlalu banyak cairan yang masuk. Nah, cara yang keempat itu pindahkan cairan. Pindahkan pipet ke wadah tujuan dan tekan bola karet secara perlahan untuk mengeluarkan cairan tetes demi tetes sampai ujung pipet menyentuh dinding atau dasar wadah untuk menghindari kontaminasi. Nah, cara yang kelima itu membersihkan pipet. Setelah selesai digunakan pipet, bersihkan pipet dengan air bersih atau perlalut yang sesuai. Adapun tips tambahan dari saya yaitu gunakan pipet tetes yang sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai volume cairan. Yang kedua, pastikan pipet tetes dalam keadaan bersih dan steril ya guys, terutama jika digunakan untuk aplikasi yang sensitif. Yang terakhir, gunakan sarung tangan untuk menghindari kontaminasi dengan cara memahami pengertian, fungsi, dan cara penggunaannya. Dengan cara itu kita dapat menggunakan pipet tetes secara efektif dan aman dalam berbagai aplikasi. Nah, pasti kalian bertanya kenapa sih pipet tetes itu termasuk alat gelas. Nah, pipet tetes termasuk alat gelas karena terbuat dari gelas atau kaca. Meskipun ada juga beberapa pipet tetes yang terbuat dari plastik. Desain dan fungsinya umum digunakan di laboratorium, biasanya mengacu pada jenis yang terbuat dari kaca. Nah, dari itu pipet tetes ini termasuk ke dalam peralatan gelas guys, karena keunggulan kaca sebagai bahan pembuatan pipet itu terdapat yang pertama itu yang ketahanan terhadap kimia. Kaca tahan terhadap banyak zat kimia sehingga cocok untuk menangani berbagai jenis larutan dalam eksperimen laboratorium tanpa reaksi atau risiko kontaminasi. Nah, yang kedua itu transparansi kaca yang memungkinkan pengamatan yang jelas terhadap cairan yang ditangani, memudahkan pengukuran volume yang akurat. Nah, yang ketiga itu kemudahan dalam sterilisasi. Pipet tetes kaca mudah dilestarikan, disterilkan dengan cara dipanaskan atau disterilisasi dengan autoklav. Penting untuk menjaga kebersihan dan mencegah kontaminasi dalam eksperimen. Yang keempat itu ada akurasi. Akurasi itu sendiri meliputi desain pipet tetes kaca yang dengan presisi memungkinkan pengontrolan jumlah cairan yang lebih akurat dibandingkan dengan pipet tetes plastik. Saya akan membahas tentang peralatan gelas. Di sini saya mengambil peralatan gelas yaitu mikropipet. Nah, mikropipet itu adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memindahkan volume cairan yang sangat kecil, biasanya dalam rentan mikroliter. Berbeda dengan pipet gelas yang konvensional, mikropipet menawarkan akurasi dan presisi yang jauh lebih tinggi, yang menjadikan alat penting dalam berbagai aplikasi ilmiah seperti biologi molekuler, biokimia, dan kimia analitik. Mikropipet juga sering disebut sebagai pipet otomatis karena kemampuannya untuk mengukur volume secara tepat. Nah, selanjutnya kita masuki fungsi mikropipet. Fungsi utama dari mikropipet ini adalah untuk memindahkan volume cairan kecil secara akurat dan presisi. Kegunaan mikropipet ini meliputi yang pertama pengukuran dan pencampuran reagen dalam reaksi biokimia dan molekuler. Nah, yang kedua itu pengambilan sampel cairan untuk analisis. Ketiga, pengisian dan pengenceran larutan. Yang keempat, penambahan reagen secara bertahap dalam eksperimen. Yang selanjutnya kita memasuki cara-cara penggunaan mikropipet yang benar.
Nah, adapun cara penggunaan mikrobibit yang benar itu yang pertama, penggunaan mikrobibit itu harus memerlukan ketelitian dan teknik yang tepat untuk memastikan akurasi dan presisi. Berikut langkah-langkah dalam menggunakan mikrobibit yang benar. Yang pertama itu, pilih mikrobibit yang tepat. Pilih mikrobibit yang memiliki rentan volume yang sesuai dengan volume cairan yang akan dipindahkan. Mikrobibit tersedia dalam berbagai ukuran. Nah, yang kedua, pasang tip. Gunakan pipet tip yang sesuai dengan ukuran mikrobibit. Tekan ujung mikrobibit ke dalam tip hingga terpasang dengan kuat. Pastikan tidak ada kebocoran udara. Selanjutnya itu, atur volume mikrobibit. Putar volume mikrobibit untuk mengatur volume yang diinginkan. Perhatikan angka yang tertera pada display. Yang keempat itu, hisap cairan pada mikrobibit. Tekan tombol plunger hingga hambatan pertama, hit stop. Celupkan ujung tip ke dalam cairan, lalu lepaskan plunger secara perlahan agar cairan terhisap ke dalam tip. Hindari gelembung udara. Yang kelima, keluarkan cairan. Tempatkan ujung tip ke dalam wadah tujuan. Tekan plunger hingga hambatan kedua, second stop, untuk mengeluarkan seluruh cairan yang terdapat dalam titik pit. Lepaskan plunger secara perlahan. Nah, cara yang selanjutnya yaitu buang tip. Buang tip pipet tip yang telah digunakan dengan cara menekan tombol pembuang tip ejector button. Adapun tips dari saya itu perawatan mikrobibit. Yang pertama, bersihkan secara berkala dengan alkohol 70%. Lakukan kalibrasi secara berkala untuk memastikan akurasi. Simpan mikrobibit dalam posisi vertikal dengan mengikuti langkah-langkah yang saya sebutkan tadi. Dengan cara itu, kita dapat menggunakan mikrobibit dengan benar dan mendapatkan hasil akurat dan presisi. Ingatlah untuk selalu berhati-hati dan teliti dalam setiap langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, selanjutnya di sini, kenapa sih mikrobibit itu termasuk dalam pelatanan gelas? Karena biasanya mikrobibit ini terbuat dari plastik, bukan kaca. Meskipun mungkin beberapa bagian dari mikrobibit ini mengandung komponen kaca, bodi utama, dan bagian-bagian yang bersentuhan langsung dengan cairan. Umumnya itu terbuat dari plastik. Adapun beberapa alasan mengapa plastik lebih umum digunakan daripada kaca dalam pembuatan mikrobibit tersebut. Yang pertama itu karena bobot yang digunakan itu lebih ringan. Plastik jauh lebih ringan daripada kaca, membuat mikrobibit itu lebih nyaman dan mudah digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua itu ketahanan terhadap benturan. Plastik mungkin lebih lama tahan terhadap benturan dibandingkan dengan kaca. Dan juga untuk mengurangi resiko kerusakan akibat jatuh atau terbentur. Ini sangat penting untuk mengingat kerapian dan kehati-hatian yang dibutuhkan dalam pekerjaan laboratorium. Dan juga itu ada mungkin harga yang lebih terjangkau. Plastik umumnya biasanya lebih murah daripada kaca. Dalam pembuatan mikrobibit lebih terjangkau bagi laboratorium dengan anggaran terbatas. Yang selanjutnya, kemudahan dalam pembuatan. Proses manufaktur mikrobibit ini terbuat dari plastik karena sederhana dan efisien dibandingkan dengan cara pembuatan mikrobibit yang terbuat dari kaca. Yang selanjutnya itu ada desain yang lebih ergonomis. Plastik memungkinkan desain yang lebih ergonomis dan nyaman digenggam, mengurangi kelelahan tangan saat melakukan pipetting berulang-ulang. Meskipun demikian, beberapa bagian mikrobibit ini seperti pipet tip mungkin terbuat dari bahan lain seperti plastik polipropilen yang inert dan steril. Penting untuk dicatat ya, bahwa pemilihan bahan untuk mikrobibit didasarkan pada pertimbangan praktis dan fungsionalitas, bukan hanya semata-mata karena estetika atau tradisi itu sendiri. Nah, itulah pembahasan tentang peralatan gelas dan non-gelas. Pada pembahasan saya ini saya mengambil peralatan gelas pipet tetes dan peralatan non-gelas yaitu mikrobibit. Itulah pembahasan dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan atau yang lainnya, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.